Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Reza Arfiansyah. Di sini, saya akan membahas mengenai Abbasiyah masa disintegrasi. Baiklah, untuk itu, sebelum masuk ke bagian materi, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah dari Bani Abbasiyah itu sendiri. Bani Abbasiyah yang di sini memerintah pada dinasti Abbasiyah merupakan dinasti Islam yang dapat dikatakan berhasil dalam mengembangkan peradaban Islam. Karena para ahli sejarah juga tidak meragukan hasil kerja para pakar pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah dalam memajukan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah merupakan kekuasaan yang melanjutkan kekuasaan dari dinasti Bani Umayyah. Mengapa dinamakan dengan dinasti atau Daulah Abbasiyah? Karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan dari Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Berdirinya Khilafah Bani Abbasiyah karena adanya beberapa kelompok umat yang sudah tidak mendukung lagi terhadap kekuasaan imperium ataupun kerajaan Bani Umayyah yang notabene-nya banyak melakukan penyimpangan, seperti korupsi dan cenderung memihak suatu kepentingan tertentu. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah al-Saffah yang dilahirkan di Humaimah pada tahun 104 Hijriah dan dilantik menjadi khalifah pada tanggal 3 Rabiul Awal 132 Hijriah. Pada abad ke-7 terjadi pemberontakan di seluruh negeri. Pemberontakan yang paling dahsyat dan merupakan puncak dari segala pemberontakan, yakni terjadinya perang antara pasukan Abdul Abbas melawan pasukan Marwan ibnu Muhammad, dinasti Bani Umayyah, atau antara kelompok Syiah dan Khawarij serta kaum Mawali, yang akhirnya peperangan ini dimenangkan oleh pasukan Abdul Abbas. Dengan jatuhnya negeri Syria, berakhirlah pula riwayat dari dinasti Bani Umayyah. Bersamaan dengan itu bangkitlah kekuasaan Abbasiyah. Di saat terjadi perpindahan kekuasaan dari Umayyah ke Abbasiyah, wilayah geografis dunia Islam membentang dari timur ke barat yang meliputi Mesir, Sudan, Syam, Jazirah Arab, Irak, sampai ke Cina. Kemudian saya juga akan menjelaskan mengenai politik dinasti Bani Abbas ketika masa disintegrasi politik. Pada periode pertama, ketika awal, sebenarnya banyak tantangan dan gangguan yang dihadapi oleh dinasti Abbasiyah. Beberapa gerakan politik yang mengganggu pemerintah dan mengganggu stabilitas atau keseimbangan politik mulai muncul di mana-mana, yang berasal dari baik itu internal Bani Abbas sendiri maupun gangguan dari luar. Kemudian, meningkatnya ketergantungan pada tentara bayaran yang pada gilirannya sangat berkaitan dengan perkembangan dalam teknologi militer. Pemakaian tentara bayaran juga berarti bahwa semakin banyak uang yang dikeluarkan, maka tentara yang akan kita miliki semakin kuat pula. Selanjutnya yaitu mengenai dinasti-dinasti yang memerdekakan diri. Disintegrasi dalam bidang politik sebenarnya telah mulai terjadi pada akhir dinasti Bani Umayyah, tetapi hal ini belum memuncak dan nantinya akan memuncak di zaman dinasti Bani Abbasiyah, terutama terjadi pada khalifah-khalifah yang menjadi boneka dalam tangan tentara pengawal atau tentara bayaran tersebut. Daerah-daerah yang jauh letaknya dari pusat pemerintahan di Damaskus maupun Baghdad melepaskan diri dari kekuasaan khalifah Bani Abbasiyah, sehingga di luar pusat pemerintahan mulai bermunculan dinasti-dinasti kecil. Dinasti-dinasti kecil ini menjadi benih-benih yang kemudian tumbuh melahirkan dinasti-dinasti baru. Walaupun dinasti baru ini bersifat kecil, tapi mereka melakukan pemberontakan di berbagai daerah kekuasaan dinasti dari Bani Abbasiyah. Untuk dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri dari kekuasaan Bani Abbasiyah itu sendiri, diantaranya ada dinasti Samaniyah, dinasti Safaria, dinasti Buwaihi, dinasti Saljuk, dinasti Idrisiyah, dinasti Aglabiyah, dinasti Turuniyah, dinasti Hamdaniyah, dinasti Fatimiyah, dan dinasti Ayyubiyah. Keberadaan dinasti-dinasti kecil tersebut merupakan bukti bahwa kemunduran dalam dunia Islam tergambar dengan jelas betapa persatuan di sini tidak lagi terlihat dan tidak ada pamor ataupun semangat yang dapat menyatukan mereka. Bahkan apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang sikap umat Islam yang kembali seperti pada zaman jahiliyah terbukti dengan adanya persaingan antar golongan, suku-suku, dan sekte-sekte dalam tubuh umat Islam. Kemudian selanjutnya itu ada faktor pendorong yang menyebabkan muncul atau banyaknya dinasti yang memerdekakan diri dan membentuk dinasti-dinasti kecil.
yaitu karena secara geografis daerah tersebut saling berdekatan dan juga tidak terlalu jauh dengan ibu kota dari dinasti Abbasiyah. Sehingga mereka dengan mudah mengetahui kondisi pemerintahan dinasti Abbasiyah yang sudah tidak bisa lagi dijadikan pelindung dalam kehidupan bernegara. Kemudian, yang kedua, berikutnya, para khalifah Bani Abbas saat itu telah terlena oleh kemewahan yang dibangun oleh pendahulu mereka, sehingga ide ataupun kreativitas para khalifah telah perlahan-lahan kabur ataupun menghilang karena ditelan oleh kemewahan yang telah diraih. Padahal, ide atau kreativitas itulah yang menjadi penyebab para khalifah periode pertama dapat membawa dinasti Bani Abbasiyah berada pada puncak kejayaan. Dan yang terakhir itu ada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disintegrasi politik dinasti Bani Abbasiyah, yaitu adanya persaingan memperebutkan jabatan-jabatan antara keluarga kerajaan. Seperti yang kita tahu, dinasti Bani Abbasiyah sendiri berdiri menjadi kekuatan politik berkat 3 golongan faksi yang menjadi penopangnya. Ketiga golongan atau faksi tersebut adalah: pertama, faksi Hanimah yang didominasi oleh pengikut Syiah di bawah pimpinan Abu Salamah. Yang kedua, faksi Kufah didominasi oleh pengikut Bani Abbas di bawah pimpinan Muhammad. Dan yang ketiga, faksi Khurasan di bawah pimpinan Abu Muslim al-Khurasani. Ketiga faksi tersebut atau golongan tersebut sangat berjasa dalam mengantar dinasti Abbasiyah menjadi pucuk atau puncak pimpinan dari umat Islam pada saat itu. Namun, di sisi lain, lahirnya ketiga faksi tersebut atau golongan tersebut juga mendorong persaingan di antara mereka dan menanamkan pengaruh dalam masyarakat sehingga menimbulkan persaingan, dan kemudian persaingan inilah yang akan menjadi benih-benih perpecahan di kemudian hari. Kemudian, munculnya kembali sikap asabiyah antara kaum Arab dan non-Arab. Sikap Abbasiyah di sini adalah fanatisme kesukuan yang kembali meraja ataupun merasuki umat Islam, yang telah terhapus sebenarnya sejak kedatangan Islam sampai masa Khulafaur Rasyidin. Munculnya Abbasiyah dalam tubuh umat Islam, khususnya orang Islam ataupun orang Arab, yakni pada masa kekuasaan dinasti Umayyah, mulai muncul paham Arabisme, yaitu paham kesukuan yang menganggap orang Arab adalah masyarakat kelas 1. Dalam semua aspek kehidupan, orang Arab mendapatkan perlakuan yang lebih dibandingkan dengan non-Arab, atau yang sering disebut dengan kaum Mawali. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.